Dengan kata lain, kekuatan suci yang terkandung dalam inkarnasi Tian Wudi terbatas, dan Anda akan mati jika kehabisan. Ini seperti roh kaisar yang pulih. Karena seutas roh kaisar adalah kaisar, jadi metodenya luar biasa. Tetapi jika roh kaisar hanya sehelai, itu hanya dapat pulih sesaat dan tidak dapat bertindak melawan langit. Dia hanya gumpalan inkarnasi kaisar, kekuatan tersembunyi, tidak bisa mengalahkan dewa saya. Saya tidak akan kalah. Qin Yichen hampir menghancurkan giginya, dan dia memisahkan diri dari Tian Wei yang tak terkalahkan. Tidak mungkin, dia akan dikalahkan oleh inkarnasi ini. Tiba-tiba, Qin Yichen menerobos gunung pedang penjara dan membunuhnya lagi dari Nine Nether Abyss. Dia melihat cahaya kemasan melayang dari tubuhnya, berubah menjadi aliran kecemerlangan, seolah-olah dia ditemani oleh pedang terbang, menyapu dunia. Tanda seru. Itu adalah Taoisme Heze Xiantian yang dikorbankan oleh Qin Yichen. Dia mendesak darah Heze secara ekstrim, seperti komet biru kemasan di dunia. Bahkan jika darah para dewa habis, itu lebih baik daripada ditelan oleh yang tak terkalahkan. Tanda seru. Bum bum bum. Cahaya biru kemasan seperti pedang terbang, tetapi jauh lebih indah daripada pedang terbang. Simbol Tao pada kitab suci Tao berkedip, mengguncang dunia, dan mendukung cahaya Tao. Wajah Tian Wudi sedikit berubah, dan akhirnya dia tidak lagi menyeringai seperti badut di pangkal telinganya, melainkan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ini masih meremehkan. Saya melihat sosok Tian Wudi berkedip-kedip di dunia, seolah-olah bintang-bintang bersinar dan padam. Dia terus bergerak dan menghindari Taoisme bawaan Heze. Tapi Qin Yichen mengembangkan sayap guntur, bergegas keluar dari Nine Nether Abyss, memegang pedang Wukong. Pedang itu terus-menerus mendekati yang tak terkalahkan. Tapi apa yang membuat Qin Yichen tidak terbayangkan adalah bahwa Tian Wudi dapat mendistorsi ruang dan waktu sambil menghindari Taoisme bawaan Heze. Dia baru saja terbang keluar dari bidang bintang, tiba-tiba berputar di depannya, dan memindahkannya kembali ke tempat asalnya. Saya melihat tarian Heavenly Invincible di dunia, helaian Taoisme bawaan Heze yang kuat, tak terkalahkan. Tetapi mereka semua tidak tersentuh, bahkan sudut pakaian Heavenly Invincible sulit untuk disentuh. Qin Yichen terkejut, dia memutuskan untuk bertarung, dan melihat bahwa dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan tulang punggungnya, dan kecemerlangan senjata guntur yang ganas dan maskulin mekar di antara langit dan bumi. Namun, Qin Yichen segera menyadari konsekuensi dari melakukan ini. Begitu naga guntur di punggungnya hilang, Qin Yichen merasa bahwa kekosongan di dunia meremasnya, menyebabkan dia berubah bentuk, seolah-olah dia dihancurkan menjadi daging oleh dinding tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Lumpur. Tidak, aku tidak benar-benar membunuh alam Dao yang tak terkalahkan. Dao Xin Tongtian tidak takut pada Dao, dan itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan Lei Ze untuk tidak dibunuh oleh 10.000 cara di alam Dao. Tanda seru. Qin Yichen panik, dan kekuatan Lei Ze berubah menjadi sayap guntur di belakangnya, sehingga dia bisa terbang, dan Tian Wudi hanya menggunakan cara waktu dan ruang tertinggi untuk membuatnya melangkah di tempat. Tapi begitu tidak ada berkah dari kekuatan Lei Ze, Tian Wudi tidak akan membiarkannya diam, tetapi akan langsung menghancurkannya sampai mati dengan waktu dan ruang yang terpelintir. Untuk pertama kalinya, Qin Yichen memegang kekuatan dewa leluhur Lei Ze, tetapi merasa tidak berdaya. Tetapi tampaknya karena kehilangan kesadaran sesaat, Tian Wudi tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan kedua jarinya sangat indah. Bahwa dia menangkapnya tepat di depan wajahnya sutra Tao bawaan Heze yang terbang melewatinya. Heze Xiantian Daojing seperti untaian halaman buku, gulungan kereta api emas, tetapi Tian Wudi terjepit di antara jari-jarinya, dan dengan jentikan jarinya, cahaya biru kemasan berubah menjadi kekuatan yang kejam dan tak terbatas, dan tiba-tiba melewati Qin perut Yichen. Tanda seru. Engah. Darah ilahi berceceran lagi. Taoisme bawaan Heze tajam dan tak tertandingi, hanya menyapunya untuk waktu yang singkat, dan memotong dewa Qin Yichen menjadi celah, dan itu adalah melewati tubuh yang dalam dan mengerikan. Pada titik ini dalam pertempuran sengit, perut yang dihantam oleh Taoisme bawaan Heze tampaknya tidak lagi merasakan sakit, tetapi Qin Yichen tampaknya telah terluka parah, gemetar di sekujur tubuh, tidak dapat bergerak. Bukan hanya Prison Blade Mountain, tetapi bahkan Taoisme bawaan Heze dapat ditangkap oleh Invincible dan digunakan untuk menyakitinya. Heze Xian Daojing adalah hartanya yang paling kuat, bahkan ini, apakah sulit untuk menyakiti yang tak terkalahkan? Tanda seru. Keputusasaan. Keputusasaan yang dalam. Ini adalah keputusasaan yang telah menghabiskan segalanya dan bekerja keras hingga ekstrim, tetapi masih tidak dapat melihat harapan. Qin Yichen tercengang. Tulang belakang naga di belakangnya sudah mulai mekar. Naga guntur mengaum dan mengaum, seperti manusia hidup. Seolah-olah terbang keluar dari punggungnya, merobek dunia, dan cakar naga menghancurkan langit penuh bintang. Oh, apakah kamu putus asa? Tian Wudi menatap matanya. Masih sangat bercanda. Kamu harus sangat jelas. Kamu telah menghabiskan semua kekuatan Lei Ze. Kamu pasti akan mati. Tapi sepertinya kamu pasti akan mati. Setelah Tian Wudi berbicara pada dirinya sendiri,
Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, sayang sekali. Anda bahkan tidak membakar batu giok dan batu. Paling-paling, itu hanya seekor anjing yang melompati tembok. Inkarnasi seperti itu, saya ingin menyingkat sebanyak yang aku mau. Namun, semut sepertimu yang tidak memiliki pengetahuan diri harus dicubit sampai mati. Mata Dewa Qin Yichen bergetar seperti pisau. Dan pada saat itu mata dewanya tidak lagi tajam. Karena Qin Yichen memiliki keluhan yang tak terbendung pada saat ini. Berjuang untuk hidupnya sendiri. Apakah hanya penjelmaan Tian Wudi yang tidak peduli? Dia menangkap segalanya. Dia menghabiskan segalanya. Tetapi dia hanya bisa melukai inkarnasi yang tak terkalahkan. Tian Wudi telah membunuhnya. Waktu dan ruang terus berputar. Yang membuat Qin Yichen mengerti bahwa untungnya ini adalah inkarnasi. Jika tidak menghadapi Dewa Tian Wudi. Bahkan jika dia memahami Tao Sin Tong Tian dalam ketakutan besar. Itu akan sulit untuk melepaskan diri dari Tian Wudi. Tian Wei di penjara. Apakah itu akan mati seperti ini? Qin Yichen tertawa sedih. Dia tiba-tiba memikirkan kata-kata leluhur berdarah. Semua orang mengira dia pengecualian. Pada akhirnya, bahkan dia tidak terkecuali. Qin Yichen berpikir bahwa dalam kehidupan ini dia seharusnya mati dalam pertempuran dengan Raja Dewa. Dan bahkan kekuatannya yang terus meningkat membuatnya merasa bahwa perjuangan kaisar ini tidak akan mengorbankan nyawanya. Bahkan Qin Yichen terkadang memiliki beberapa harapan kecil. Jika ada kemunculan kembali, dia yang telah menyaksikan dan berpartisipasi dalam segala hal akan menjadi seorang kaisar di masa depan. Dan akan dikagumi sebagai seorang kaisar oleh generasi mendatang, bukan? Ini semua adalah pemikiran Qin Yichen tentang takdirnya sendiri. Tetapi jika takdir dapat ditangkap, itu tidak akan disebut takdir. Qin Yichen tidak menyangka bahwa dia akan bersinar dalam kontroversi kekaisaran. Dia dianggap sebagai pahlawan besar klan Kaisar Ke. Tetapi sebagai hasilnya, kontroversi kekaisaran belum berakhir. Dia akan mati. Meninggal di Wentiangwan, di istana para jenderal, masih ditekan oleh inkarnasi yang tak terkalahkan. Setelah dia meninggal, Wen Qing dapat mengetahui bahwa ada yang tidak beres di aula umum besar. Apakah ini kasus bisnis wirausaha tidak setengah jalan dan jalan tengah runtuh? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Batas yang bisa dia pikirkan adalah mati bersamanya. Ini semua yang telah dilakukan Qin Yichen. Qin Yichen tiba-tiba menutup matanya. Dia merasa bahwa setelah menutup matanya, dia mungkin tidak dapat melihat semua yang tidak bisa dia lepaskan. Tetapi tiba-tiba, dia sangat terpana di ruang bintang.